Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, termasuk nikmat umur panjang. Nikmat yang ketika doa kita supaya kita disampaikan kepada bulan Ramadan, alhamdulillah kita sekarang sudah sampai di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah, penuh ijabah doa. Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan ku ijabah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan penuh dengan berkah ini, bulan Ramadan, sering kita ada suatu permasalahan, yang dimana permasalahan itu di masyarakat banyak tentang sahur. Kalau Ramadan datang, itu tradisi sahur, bahkan di daerah-daerah itu biasanya dia pakai musik. Berbagai macam kreasi-kreasi di kampung-kampung ataupun di kota untuk membangunkan orang sahur. Ada yang mengatakan dengan musik, dengan ada gendang-gendangan, supaya masyarakat atau kaum muslimin muslimat itu biar bangun mempersiapkan untuk makan sahur. Maka ada terdengar suara-suara yang mungkin setahun sekali itu kita dengar. Sahur, 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 sahur. Jadi sahur itu dari bahasa Arab. Dan itu kata Rasulullah, tasaharu bihi barokah. Sahurlah kamu. Maka di dalam sahur itu adalah barokah. Sahur itu makan di malam hari ya, atau di setelah jam 3 atau jam 4 atau setengah 4. Untuk apa? Supaya puasa orang tadi itu kuat di siang harinya. Jadi sahur ini bukan kewajiban tapi sunnah. Ada orang sahur dengan makan daging, ada yang pakai telur. Telurnya digoreng, ada yang ngerebus daun singkong, ada yang ngerebus timun. Karena kalau ngerebus timun kemudian sahur itu nanti adem, nanti di siang harinya. Kalau kita makan goreng-gorengan ketika sahur akan aus, akan timbul jadi dahaga. Jadi sekali lagi bahwa sahur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya ketika terjadi di Ramadan seperti ini, ya ketika kita niat, nawaitu sama godin ana adai pada saya Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, itu dibaca setelah taraweh, karena puasa Ramadan ini niatnya harus diinapkan. Maka ada tadi problem orang-orang umum, orang-orang kebanyakan mengatakan kalau kagak sahur nggak puasa katanya. Jadi sebenarnya sahur itu adalah sunnah. Tapi dalam sahur itu barokah. Artinya ada kebaikan, ada keberkatan bagi orang yang makan sahur jam 4 atau setengah 4. Itu akan memberikan suatu kuat ibadah puasa di siang harinya. Jadi tidak wajib. Andai kita tidak sahur, ya tetap kewajiban puasa itu tetap. Jadi nggak boleh alasan, saya semalam nggak sahur, nggak puasa. Itu jangan menjadi alasan, saudara. Kata tasarufi barokah, dalam sahur itu ada keberkahan, ada kebaikan buat orang yang berpuasa di siang harinya. Ketika dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, ibadah sholat 5 waktu, dia punya kekuatan sampai terbenamnya matahari, sampai datangnya buka puasa, dia masih kuat. Kalau seandainya mungkin kita makan jenari lah, kalau kata orang Sunda jenari, yaitu jam 3, jam 4. Kadang males orang sahur, kena ngantuk habis tidur.
Tapi kalau bisa kita bangun sahur, kita makan secukupnya, nggak boleh kenyang-kenyang juga. Nah, jadi tidak ada alasan kalau nggak sahur nggak puasa siang harinya. Jadi sahur tidak sahur, tetap kewajiban Ramadan itu harus dilaksanakan. Tapi sahur itu ada barokah. Meninggalkan sahur ya tidak ada barokahnya. Timbulnya apa? Orang tadi lemes ketika berpuasa di siang hari. Itu sahur. Makanya sahur itu ada suatu tasaharu pil barokah. Sahurlah kamu, di dalamnya ada barokah. Jadi kalau sahur kita lambatin. Kalau buka puasa itu harus takjil, harus disegerakan. Nah, dalam Islam ini kalau buka puasa harus disegerakan, jangan nunggu-nunggu. Ketika maghrib datang, itu segerakan dengan sunahnya, dengan kurma yang manis. 2 butir atau 3 butir ditambah air. Makanya takjil ini hukumnya sunnah. Bahkan orang takjil ini memberikan makan orang yang berpuasa, itu pahalanya, kebaikannya sama. Jadi man at'ama so'iman, barang siapa yang memberi makan orang puasa, falahu ajrun mislah, dia akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tadi. Makanya di Jakarta khususnya, dan di daerah Jakarta khususnya, daerah-daerah Jakarta itu ada takjil di masjid. Masyarakat ada yang bawa lontong, ada yang bawa gorengan, ada yang bawa kolak, ada yang bawa nasi bok, nasi bungkus. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan dari orang puasa tersebut. Luar biasa. Kalau sudah datang Ramadan, itu masjid-masjid khususnya daerah Jakarta itu penuh makanan takjil. Dari dermawan-dermawan, dari donatur-donatur. Kenapa? Mereka meyakini bahwa puasa itu penuh kebaikan, dilipat gandakan kebaikannya. Ayo, kita mari bersama-sama untuk selalu meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Jangan malas, jangan terbawa ke nafsu kita. Dan kita banyakkan untuk beribadah, merenung selama sebulan penuh. Setelah kita melakukan aktivitas 11 bulan, aktivitas makan, aktivitas minum, aktivitas yang lainnya, ayo sebulan penuh ini kita berbuat baik. Dididik sebulan penuh ini untuk berbuat baik, dididik untuk disiplin, dididik untuk beribadah. Tidak lain supaya kita nanti setelah Ramadan sudah tidak ada, kebaikan itu akan terbiasa. Akan terbiasa selalu memberikan makan orang lain, akan terbiasa ibadah tepat dengan waktunya, akan terbiasa hati kita bersih, akan terbiasa ruh kita pun bersih. Masya Allah, luar biasa. Ya Ramadan, ya Ramadan, ya Ramadan syahrul mubarak, ya Ramadan syahrul magfirah, ya Ramadan syahrul muda'aful ajru. Wahai Ramadan, engkau adalah bulan yang penuh dengan berkah. Wahai Ramadan, engkau adalah bulan magfirah, bulan yang penuh ampunan. Wahai Ramadan, engkau adalah bulan yang dilipat gandakan semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa dilakukan dengan ikhlas, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa ikhlas karena Allah, hanya mencari ridho Allah, maka orang tadi akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang. Luar biasa. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak, syahrul mubarak, syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Semua orang berdagang untuk jualan takjil di jalan-jalan, luar biasa. Yang dicari lontong dengan cabai, dengan bakwan. Berkah buat orang-orang yang dagang. Semua berjejer, kolak, ini kolak, ini kolak. Bersaing, saling memberikan apa? Memberikan apa? Motif atau daya tarik supaya orang beli. Tapi ingat, yang jualan kolak jangan pakai gula biang. Kalau kolak pakai gula biang, nanti air batuk.
Biasanya yang bulan puasa untuk takjil itu yang dicari es kelapa. Ternyata es kelapa ini dicampur gula biang, akhirnya batuk. Nah, bikin masalah. Berdaganglah secara islami. Kalau berdagang yang pakai gula pasir yang asli, jangan gula biang. Ini bikin kue apa namanya yang ketan itu kemudian digulain, ternyata gulanya gula biang. Janganlah membuat penyakit orang yang berpuasa, dosa. Mencari untung tapi buat kesehatan orang puasa. Ini mah orang jualan tajil, ketika makan sesuatu yang dibikin oleh yang jualan tajil, ternyata bawa penyakit. Ayo, sekali lagi, bahwa sahur itu di dalamnya ada keberkahan. Sahur nggak sahur, ya, itu tetap kewajiban bulan puasa, karena bulan puasa itu sebulan penuh. Jadi nggak ada alasan kagak sahur. Nah, dalam Islam, dalam hukum Islam, dalam ajaran Nabi, kalau sahur kita diakhirkan, kalau berbuka kita didahulukan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesuksesan. Mudah-mudahan kita semua bisa beli baju lebaran. Itu tradisi kita, baju lebaran. Biasanya yang punya anak dia minta baju lebaran. Ya, minta baju lebaran yang bagus. Ya, mudah-mudahan rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisnis, yang usaha, yang dagang dengan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah ini, diberikan kelancaran rezeki. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Karena kami mungkin 11 bulan melakukan maksiat, melakukan kebaikan yang tidak ikhlas. Kami mohon di bulan Ramadan dengan penuh maghfirah ini ya Allah, aku nada dengan tanganku ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu fit selalu, sehat selalu untuk menghadapi Ramadan yang selanjutnya. Mudah-mudahan Jakatorik pun akan bisa menemani kaum muslimin, muslimat atau jamaah Jakatorik ataupun siapapun yang melihat channel YouTube Jakatorik 165, jangan lupa tonton Jakatorik 165, dakwah-dakwah Jakatorik, kemudian ditonton dulu selama 2 menit atau 3 menit baru subscribe dan share. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu berkah. Jakatorik doakan semua siapapun yang melihat YouTube Jakatorik diberikan rezeki yang luas, digampangkan usahanya, diberikan kemudahan untuk menghadapi di bulan-bulan Ramadan ini penuh dengan perjuangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.